Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah yang hari ini tidak hadir, namun doa dan salam hangat dari beliau. Yang saya hormati Ibu Wakil Bidang Akademik, Bu Nena Bidang Pendidikan, Bapak Ibu Guru yang saya muliakan, dan anak-anakku yang saya cintai, yang saya banggakan, yang selalu ada di benak dan pikiran saya. Terima kasih saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala haula wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga apa yang kita nyatakan hari ini, yang kita kerjakan hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Anak soleh kan? Jelas. Hai. Hai. Halo. Hai hai. Oke. Apa kabar semua? Apa kabar semua? Alhamdulillah, luar biasa. Oke. Apa kabar semua? Alhamdulillah, luar biasa. Lagi yang kejar. Apa kabar semua? Alhamdulillah, luar biasa. Oke. Saya ada yang perlu kalian kita berbawahi. Yang di belakang saya, paling belakang sampingnya ini main handphone. Benar kan? Benar kan? Ambil handphonenya, dikembalikan tanggal 1 Desember. Dan tidak ada ngomong. Kelas 8A kemarin sudah ada, sekarang kelas berapa? 8? Iya, udah terima aja. Tanggal 1 Desember. Oke, kita lagi di sini akan benar-benar konsen, fokus untuk pembinaan karakter. Kita akan fokus pembinaan karakter, kita akan konsen pembinaan karakter. Kenapa kita harus ada di sana? Karena kita menindaklanjuti, mengobservasi, dan berdasarkan hasil-hasil temuan yang ada dan kasus-kasus yang terjadi di SMA 1 Cimarga. Lalu kasusnya apa? Tahu kenapa? Gara-gara apa? Ngerokok. Ngakunya ngerokok diapain? Digampar. Lalunya digampar diapain lagi? Ada kegiatan aksi apa? Mogok sekolah. Oke, mogok sekolah. Permasalahannya kenapa ada mogok sekolah? Tetapi ada yang kita garis bawahi kerja apa? Sikap empati dan sikap apatis. Kayaknya sikap apatis dari kakak-kakak kalian yang memberontak berani melawan seorang kepala sekolah. Kalau di sekolah muridnya udah melawan kepala sekolah, oh itu udah agak mati kalau buat saya. Apa kepala sekolahnya dan takut apa sama guru-guru. Dan kejadian di Patungan Jakarta kemarin, kejadian di Patungan Jakarta kemarin, hari apa? Kamis. Hari Kamis itu harusnya hari yang manis. Paham kan? Hari Kamis itu harusnya hari yang manis. Ada gurunya lagi ngajar. Apa yang terjadi? Ngomongnya kasar, di kelas rame, terjadi berantem. Kalian menganggap guru sebagai apa? Pidato saya pertama kemarin pada saat pembina upacara, saya akan di depan apabila guru saya diingat. Paham tak? Saya akan di depan apabila guru saya diingat. Nanti besok hari Senin jadwal kita pembinaan untuk kelas tersebut. Pembinaannya bukan wali kelas, saya datangkan dari polsek. Biarkan mereka. Kalau mau berubah kali dinasihati, kasih surat pernyataan, selanjutnya pembinaan selesai. Saya enggak. Kalau udah menjual karakter, orang yang berubah, ada Komnas HAM, ada kepolisian, silakan. Orang tua yang terima bawa anaknya, silakan. Kalau orang tua yang terima. Oke.
di sana. Kenapa sih bangsa kita nggak maju-maju? Karena nggak ada yang ditakuti. Bangsa kita kenapa Indonesia nggak ada maju-maju? Nggak ada yang ditakuti. Kenapa Israel bisa maju? Dia orang Yahudi berada di lingkungan Arab. Kalau dia nggak maju negaranya, habislah orang-orang negara-negara Arab. Kenapa Singapura maju? Orang Singapura etnis Tionghoa berada di lautan Melayu. Kalau dia nggak maju, habislah dia Singapura. Kenapa Indonesia nggak maju? Allah aja juga ada takutin. Kalau Allah nggak ditakutin, maju ke masanya. Enggak. Contohnya apa? Para pejabat negara, para abdi negara, mereka disumpah di bawah Al-Quran dan Bible dan kitab suci dan sebagainya. Disumpah di bawah Al-Quran berarti diadministrasikan oleh apa? Oleh Allah. Tapi apa yang terjadi bagi oknum-oknum tersebut? Masih melakukan korupsi, masih melakukan tidak melaksanakan tanggung jawab, tidak melaksanakan amanah dengan benar. Tuhan aja dia langgar, apalagi disuruh sama presiden. Terus kenapa 46 nggak maju-maju, nggak timbul-timbul uang? Kita pelajari ternyata karakter kita yang masih kurang bagus. Kita sama-sama belajar. Bapak juga belajar memperbaiki karakter yang baik. Bapak juga bukan malaikat. Bapak ibu juga bukan malaikat. Dan luput dari dosa dan hilang. Kita sama-sama belajar perbaiki karakter kita. Dengan cara apa? 1. 5S. Kita pasti 5S. 5S itu apa? Senyum, sabar, salah, sopan, santun. Bisa melakukan itu konsisten. Kita nggak pernah minta dilahirkan dari segi manapun, dari ekonomi manapun, kita nggak pernah diminta. Tetapi pada saat kalian sudah lahir di kita, sudah lahir di dunia, harus tahu norma-norma yang ada. Kalian harus takut. Nah, mau saya satu. Kalau kalian belajar sudah nggak hormat sama guru, ilmunya nggak berkah. Ilmunya nggak berkah. Coba aja. Mau buktikan? Silakan. Guru lagi terakhir apa sih pelajaran itu doang? Yang disebut guru itu bukan hanya seperti bapak, dia mengajarkan satu huruf, satu kata, satu angka, itu guru kalian. Jangan melihat siapa yang ngasih materi, siapa yang ngasih pencerahan. Siapapun yang memberikan materi, siapapun yang memberikan pencerahan, baik angka, baik huruf, baik kata, ataupun kalimat, itulah guru kalian. Saya takut sama Allah dan saya takut sama 3 orang. Saya takut sama 3 orang. 1, orang tua. Yang kedua, orang yang saya sayangi, saya takut. Dan yang ketiga, saya takut sama guru. Lebih-lebihnya guru agama. Makanya kalau saya ngobrol sama guru agama, takut saya kalau ada yang salah. Bisa, kalau gitu. Baru kita konsen, kenapa kita belakang, sedangkan negara Cina, Jepang, mereka udah berlanjut ke teknologi dan sebagainya. Di mana nanti masih kita berada di karakter yang baik, sopan. Kelas kita coba kalian lihat deh, lihat sekeliling kelas kita, lihat kelas kita. Berada di kuburan, pinggir kali Ciliwung, di pondok Tanjungan. Kalau ada yang nanya 46 di mana, nggak tahu. Coba kalian, benar kayak gitu? Benar ya? Benar nggak? Jelas ya. Tetapi ingat, yang namanya mutiara, yang namanya emas, ada di tengah kota apa di bawah lumpur? Di bawah lumpur. Berlian adanya di mana? Batu termahal adanya di mana? Apakah di atas permukaan tanah? Tidak. Semuanya nggak kelihatan. Semuanya di bawah bumi, di bawah yang 24 pohon dalam.
Nah, di sini Bapak Ibu guru akan konsen nih mencari mutiara-mutiara, mencari berlian-berlian di 46 Jakarta. Saya kaget ternyata siapa namanya kamu? Nah, siapa? Iya, dia ternyata suaranya emas ya, luar biasa. Betul nggak dia? Ya, saya kemarin juga terkesan sama Pak Adil. Mana Pak Adil? Pak Adil, Om. Ternyata banyak muaji di 46 Jakarta. Satu. Kalau hafal, mana Bapak kan hari? Mana Bapak? Ya Allah. Fauji mana Fauji? Fauji apa Fauji? Itu muaji kita. Saya melihat ternyata Pak Adil keren. Cuma satu yang belum saya dapat. Kori atau kori belum kelihatan nih. Ya, belum kelihatan ya kori ya. Belum, kita cari kori. Para kori ya punya suaranya bagus, rambutnya keren, ya. Nanti kita akan presentasikan nanti, pertemuan Islam. Saya ngomong di depan orang Islam sih. Pertemuan Islam. Karena saya nggak ngomong di depan agama Islam. Nah, kalau agama kamu yang nggak ada yang berjuang, siapa lagi? Ada nggak? Kalian itu generasi terakhir. Di keluarga kamu itu kalian generasi terakhir. Perhatikan, benar. Sebelum kalian menikah, punya anak, berarti kalian di sini generasi terakhir. Anda yang generasi terakhir tidak bisa ngaji, tidak bisa sholat, karakternya jelek, adabnya kurang bagus, omongannya kasar, menyakiti orang lain. Berarti peradaban di Indonesia 20 tahun ke depan akan terlihat seperti ini. Peradaban akan maju kalau misalkan bibit-bibit dari sekarang harus baik. Itu hukum alam. Jelas. Akan tangan yang sudah bisa baca Al-Quran dengan benar. Apa kata? Terima kasih. Udah Al-Quran, yang udah Al-Quran. Wah, alhamdulillah, masya Allah. Cakep ya. Nanti kita yang belum belajar lagi nanti. Kita konsep, kita perjuangkan kita dari segi fundamental. Kita ajarkan dari segi fundamental. Ya, betul. Pesan. Ya, nanti untuk kegiatan hari Senin, untuk kegiatan hari Senin, kalian hari Senin pembinaan. Hari Selasa, tanggal 28 Oktober, kita upacara apa? Sumpah Pemuda. Petugasnya kelas 8A, biarkan kelas 8A yang baik ya benar. Pembinanya wali kelas 8A. Ya, sesuai itu. Nanti di minggu terakhir hari Jumat besok bisa ada istilahnya positif dan sebagainya. Nanti kita akan jalan di depan berikutnya. Nah, bisa jalan akal yang baik? Bisa? Kalau ngomong pakai apa? Mulut, benar ya? Kalau ngomong pakai mulut, ada nggak yang ngomong pakai tangan, pakai jari, pakai mata? Ada yang disebut body language. Body language kalian, mulut kalian, ngomong gratis apa bayar? Maka kamu kalau menatap suatu hal yang indah dan sebagainya, gratis apa bayar? Nah, kalau omongan gratis, body language gratis, saya pasang terakhir kali. Gunakanlah omongan yang baik-baik. Gunakanlah mulut kalian, suara kalian dengan yang baik-baik. Jangan ngomong kasar, jangan nyakitin orang pakai bahasa kamu, dan jangan berbicara kejelekan orang. Kalau benar jadi gibah, kalau bohong jadi fitnah. Jelas sampai sini bisa ya? Saya nggak mau dengar suara yang lain. Bisa ya? Saya takut
nikmat kamu bisa ngomong dicabut sama Allah. Pak, kamu takut gak nikmat kamu dicabut sama Allah? Gak bisa ngomong. Takut? Lidah tak bertulang tapi ternyata lebih tajam dan susah. Padahal sekarang lebih tajam lagi sama silet ya. Tapi sekarang lebih tajam lagi sama asar ya. Bisa? Bisa? Nanti Bapak Ibu Guru ataupun siapa yang kalian mendengar omongannya kasar, kasih ke saya. Tapi tidak. Ngomongnya binatang, ngomongnya kebun binatang, sampah dimasukin, ya. Comberan semua yang diomongin. Benar ya? Jangan takut. Daripada kita kenal anak, dicabut nikmat Allah, gak bisa ngomong. Ya. Mulai detik ini kita tidak akan ada ngomong yang kasar. Bertahan, ngomongnya baik, tingkah lakunya baik, pasti kalian siap belajar. Bisa? Janji? Demi Allah. Lagi. Demi Allah. Demi Allah. Demi Allah. Karena ya nggak ngomong. Marah ya. Demi Allah. 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 Saya tidak akan ngomong kasar. Saya tidak akan ngomong kasar. Saya tidak akan ngomong kasar. Janji ya. Bener loh. Saya kalau udah ngomong kasar kayak ini. Bisa ya? Paham ya? Siap jadi karakter yang baik? Siap. Kita serius. Apabila ada yang ngomong kasar, hadapan sama saya langsung. Bisa? Kalau guru ngomong kasar, kasih peringatan. Kalau kalian ngomong kasar, kasih peringatan. Jelas? Bisa? Bisa. Janji? Janji. Oh, kalian udah demi Allah. Oke. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Bisa dilaksanakan dengan baik. Kita mendapatkan semoga jejak langkah kita mendapat dari Allah. Kita istiqomah bersama-sama. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.